Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas latihan general test bagian 2. Siap-siap ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ima sedang bercermin. Dia berdiri dengan jarak 1 meter dari cermin. Itu kan cerminnya cermin datar ya. Berarti kalau dia berdiri jarak 1 meter dari cermin, berarti bayangan seolah-olah 1 meter dari cermin juga, jadi 2 meter. Cermin itu kiriman dari ayahnya yang bekerja di luar negeri. Di luar negerinya tempat cermin itu diproduksi ya. Harga cermin itu ada 800 baht. Nah, baht itu mata uang mana? Mata uang Thailand kan ya. Kurs rupiah terhadap baht adalah 1:450. Ketika masuk ke Indonesia, barang dari luar negeri terkena bea masuk. Bea masuk barang Eropa 20%, Asia Timur 15%, Asia Tenggara 10%, dan Amerika 25%. Ketika sedang bercermin dan menyisir rambut, datanglah adiknya Ima bernama Ami. Tiba-tiba Ami berteriak, "Mama, lihatlah, kasihan sekali ini kakak, rambutnya rontok. Kakak harus dibawa periksa ke dokter," kata Ami. Ami itu adiknya Ima ya. Ibunya segera menghampiri. Ketika diperiksa sisirnya, ternyata ada 50 helai rambut yang rontok. Jumlah rambut yang rontok itu adalah 0,02% dari seluruh rambut. 0,02%, bukan 2% ya. 0,02 aja udah 2/100. Habis itu persen per 100 lagi, berarti 2/100/100. Nih, Ima sedang bercermin. Wow, keren. Cerminnya dari mana ini ya? Jarak Ima dengan bayangan Ima adalah, bayangan Ima secara maya itu kalau Ima maju dia maju, kalau Ima mundur dia mundur. Nah, Ima kan jaraknya 1 meter dari cermin, berarti jarak Ima dengan bayangan Ima berarti 1 meter ke cermin, 1 meter ke belakang, jadi jawabannya 2 meter. Harga cermin setelah ditambah bea masuk ada, kan tadi harganya berapa tadi? Harganya tadi adalah 450 baht. Harganya 800 kali 450 sama dengan 360.000. 360.000 terus bea masuk. Bea masuk Thailand, kan ini dari Thailand ya. Bea masuk Asia Tenggara adalah 10% kita lihat. Nah, ini Asia Tenggara, kan dia Thailand tuh Asia Tenggara 10%. Harganya 800 kali 450, 360.000. Terus 360.000 ditambah 10%. 10% dari 360.000 itu 36.000. Ditambahkan, jadi harganya 396.000. Nomor 3, sikap Ami sesuai dengan sila keberapa? Kan Ami kasihan sama kakaknya. Kakaknya rambutnya rontok, dia kasihan. Kasihan sama orang lain berarti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai saran Ami, ibu akan memeriksakan Ima ke dokter apa ya? Kan ini rambut itu dari kulit kepala, berarti ke dokter kulit aja, jangan ke dokter gigi. Ketika Ima bercermin, label nama di baju seragam Ima di dalam cermin dibalik jadi Ami. Ima jadi Ami ya. Jumlah seluruh rambut Ima adalah, kan tadi katanya rambutnya rontok 50 lembar ya, 50 helai ya. Padahal 50 helai itu katanya cuma 0,02%. Berarti rambutnya yaitu 50 dibagi 2/100 lagi. 2/100 dari kata 0,02, per 100 lagi dari kata persen. Sama juga 50 dibagi 2/10.000. Sama dengan 50 kali 10.000 per 2. 50 kali 5.000, jadi 250.000. Berdasarkan bacaan tersebut, ayah Ima bekerja di kota, ya kan itu baht itu Thailand ya, uang Thailand ya, berarti bekerja di Bangkok.
Salah satu sifat bayangan pada cermin datar itu ya, adalah yang betul terbalik kiri kanan. Nanti tulis saja sesuatu terus dipajang di depan cermin, nanti akan kebalik bacanya. Nomor 9, kata kurs. Kurs berarti perbandingan nilai mata uang. Nomor 10, pada paragraf pertama terhadap kesalahan penggunaan huruf besar, yaitu apa ya? Tunggu, kita lihat dulu. Mari kita lihat paragraf pertama. Ia berdiri, Ima sedang bercermin. Ia berdiri dengan jarak 1 meter dari cermin. Nah, cermin ini harusnya kecil. Kalau cermin yang ini gede karena habis titik. Jadi cermin ini harus kecil. Jadi yang salah adalah tulisan cermin. Jadi yang salah tulisan cermin ini ya. Berdasarkan bacaan di atas, biaya masuk barang Asia Tenggara paling murah cuma 10%. Hal ini karena apa? Karena adanya kerjasama ekonomi sesama negara Asia Tenggara. 12. Jika barang dari Jepang masuk, kena biaya masuk 300.000. Biaya masuknya aja 300.000. Berarti harga barang itu berapa? Kita tahu di bacaan itu Jepang ada Asia Timur. Asia Timur itu kena 15%. Nah, 15%-nya aja 300.000. Harganya berapa ya? 300.000 dibagi 15% sama dengan 300.000 dibalik 15 per 100-nya kali 100 per 15. Jadi hasilnya 2 juta. 13. Manfaat biaya masuk adalah yang betul C untuk pemasukan APBN. Berikutnya ini ada bacaan. Musim hujan telah tiba. Seperti biasanya desa Siligundi dilanda banjir. Berarti seperti biasanya sering dilanda banjir berarti ya. Akan tetapi banjir yang biasa terjadi itu sekarang merupakan banjir yang luar biasa. Coba bayangkan, desa yang luasnya 60 hektar, luasnya 60 hektar. 2/3 bagian terendam air, berarti 2/3 kali 60 berarti 40 ya. Sedangkan 1/4 bagian terendam lumpur, berarti 1/4 kali 60 berarti 15. 40 air kena air, 15 kena lumpur. Ketinggian air mencapai 2 meter. Untung saja mereka cepat mengungsi. Akan tetapi korban harta tak dapat dielakkan. 50 rumah hancur total, 80 rumah rusak parah, 200 rumah rusak ringan. Pemerintah setempat berencana memberi bantuan sebesar 5 juta untuk rumah rusak total, 1.500.000 untuk rumah rusak parah, dan 500.000 untuk rusak ringan. Berapa hektar wilayah desa itu yang tidak terkena air dan tidak terkena lumpur? Nah, kan semuanya 60. 60 dikurang 2/3 kali 60. Sama dengan 60 kurang 40, tinggal 20 yang nggak terkena air. Lalu lumpurnya adalah 1/4 dari 60. Ini tinggal 20 dikurangi 1/4 dari 60 sama dengan 20 dikurang 15. Jadi 5 yang tidak terkena air maupun tidak terkena lumpur. Berapa rupiah dana bantuan untuk kerusakan rumah yang harus disiapkan pemerintah? Yang rusak total 50 kali 5 juta. Yang rusak parah 80 kali 1.500.000. Yang rusak ringan 200 kali 500.000. Kaliin saja, ini kali ini hasilnya 250 juta. Ini kali ini 120 juta. Ini kali ini 100 juta. Tambahin semua jadi 470 juta. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa, nah itu berarti Siligundi itu desa yang reliefnya cekung dan lebih rendah dari daerah sekitarnya. Karena kan selalu banjir ya. Kalau ada yang jawab desa itu tidak mempunyai hutan yang cukup, itu pengaruh hutan menyebabkan tidak banjir itu kalau di hutan yang jauh, yang di lereng-lereng bukit. Kalau di desa, hutan kecil di desa nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Jadi jawabannya D. 17. Mengapa tidak ada korban jiwa? Lah kan karena mereka cepat mengungsi ya. Setelah peristiwa itu kemungkinan para penduduk terserang penyakit apa? Yang paling mungkin itu karena airnya kotor, penyakit kulit sama penyakit perut.
penyakit perut biasanya, apa itu karena pengaruh lingkungan yang lembab, becek, kotor, itu biasanya terus penyakit perut sama kulit. Kalau batuk ini hubungannya dengan udara ya. Nomor 19, bantuan yang harus disampaikan secara cepat ya tentu saja makanan, pakaian, dan obat-obatan. Di bawah ini kalimat pertanyaan yang jawabannya berupa letak atau keadaan desa itu adalah C. Mengapa desa itu sering dilanda banjir? Karena lokasinya rendah ya, cekung karena ya. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.